Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang remaja penyandang disabilitas ditemukan tewas terjebak api dalam kebakaran hebat di permukiman padat di Kota Bandung. Balita berusia 4 tahun di Kota Bandung meninggal dunia secara tidak wajar. Diduga kuat, korban dianiaya ibu sambungnya. Bagi Anda pecinta otomotif, kami ajak Anda berwisata otomotif ke Sukabumi sambil memacu adrenalin menjajal berbagai destinasi wisata alam yang menantang. Seorang remaja berkebutuhan khusus ditemukan tewas terperangkap dalam kebakaran hebat yang menghanguskan 6 rumah di Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Api diduga bersumber dari korsleting listrik pada salah satu rumah yang terbakar. Kebakaran besar menghanguskan 6 rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Turangga, Kota Bandung, Minggu siang. Besarnya kobaran api dipicu banyaknya material yang mudah terbakar. Petugas pemadam kesulitan menjangkau lokasi karena hanya dapat dilewati dengan kendaraan kecil. Menurut keterangan warga, api diduga muncul dari salah satu rumah dan dengan cepat menjalar ke rumah lainnya. Kebakaran juga menyisakan duka karena seorang remaja berkebutuhan khusus meninggal dunia karena terjebak dalam kobaran api. Jenazah korban ditemukan terperangkap api di rumahnya. Tadi ada korban, Pak? Satu meninggal dunia itu? Bilangnya, tadi udah dibawa, tapi yang anaknya itu gimana ya? Kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus ya. Anak berkebutuhan khusus. Pria atau wanita itu? Lelaki. Ya mungkin 24. Tadi kejadiannya jam berapa? Jam 11. Tengah 11. Jenazah korban kemudian dievakuasi petugas ke rumah sakit terdekat untuk keperluan autopsi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Puluhan anggota geng motor atau kelompok berandalan bermotor ditangkap tim patroli kepolisian Resort Kota Besar Bandung. Ulah geng motor kian meresahkan warga karena mereka tidak hanya saling serang tapi juga menyerang warga yang sedang nongkrong secara acak. Kawanan geng motor ini akhirnya diringkus tim patroli kepolisian Resort Kota Besar Bandung dari sejumlah tempat di Kota Bandung pada Minggu dini hari. Mereka langsung dibawa ke Mapolrestabes Bandung untuk diperiksa lebih lanjut. Operasi terhadap kawanan geng motor dilakukan petugas sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Hasilnya, 25 anggota geng motor ditangkap. Mirisnya para pelaku rata-rata masih berstatus sebagai pelajar. Petugas juga menyita sejumlah senjata tajam. Mereka ditangkap beberapa saat setelah menyerang kawanan geng motor lain. Polisi bertindak cepat dan tegas karena ulah kawanan geng motor menyerang warga yang sedang nongkrong. Tim gabungan patroli Polrestabes Bandung melaksanakan patroli di sekitar Jalan Ciamplas, kemudian ke Antapani, di Ciaur Tuku dan di sekitar terminal. Kita mendapatkan sekitar 25 orang berandal bermotor yang langsung ditangkap oleh Prabu gabungan dengan Kritis Presisi dan dari Polsek. Sekarang kita amankan di Polrestabes Bandung ada 25 orang, kemudian ada senjata tajam dan ada beberapa barang bukti yang lainnya. Sesuai dengan perintah Bapak Kapolrestabes Bandung bahwa mendasari daripada maklumat Bapak Kapolda Jawa Barat nomor 3 2005 bahwa pemberantasan geng motor, maka di Kota Bandung tidak ada lagi kegiatan geng motor. Mereka yang terbukti melakukan tindak pidana akan diproses lebih lanjut. Sementara mereka yang tidak terbukti akan dipanggil orang tua dan pihak sekolah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ribuan peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat mengikuti olahraga jalan santai di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu pagi. Jalan sehat sebagai kampanye hidup sehat dalam rangka memperingati Hari Diabetes Nasional dan Dunia tahun 2025. Dengan mengenakan berbagai kostum unik, ribuan peserta ikut jalan santai untuk memeriahkan Hari Diabetes Nasional dan Dunia yang digelar di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung.
Para peserta yang sebagian besar para lansia harus mengikuti lomba jalan santai dengan mengelilingi area komplek militer di Pusat Pendidikan Kavaleri Pusdikaf. Mereka melintasi sawah dan area hutan. Di tengah perjalanan, para peserta juga menyanyikan yel-yel sebagai syarat kategori lomba untuk memenangkan piala penghargaan. Sebanyak 1.500 peserta turut ambil bagian. Tak hanya dari Bandung Barat, peserta yang tergabung dalam Persatuan Diabetes Indonesia atau Persadia datang dari sejumlah daerah seperti Bogor, Depok, Cirebon, Cianjur, dan Bandung Raya. Nantinya, peserta terbaik dengan kategori kekompakan dinilai juri untuk diberikan penghargaan. Kegiatan ini merupakan rangkaian Hari Diabetes Nasional dan Dunia tahun 2025. Sudah lansia, usia saya 74 tahun, tapi saya tidak diabetes. Untuk menghindari diabetes, ya saya ikut komunitas ini. Lebih baik menghindari daripada kita sudah sakit. Jalan santai bertujuan mengkampanyekan hidup sehat untuk mencegah penyakit diabetes yang kini angkanya cukup tinggi mencapai jutaan orang. Pemerintah daerah juga ikut mendukung dalam upaya mencegah resiko penyakit diabetes dengan menggencarkan pengecekan kesehatan gratis untuk masyarakat di puskesmas. Masyarakat, terutama diabetisi, tentang kesehatan, terutama dalam diabetes ini. Karena diabetes ini semakin hari itu angkanya semakin meningkat, nggak pernah turun. Sehingga komplikasi pun akan semakin meningkat. Diabetes ini merupakan penyakit yang tentu memerlukan perhatian pemerintah. Kenapa? Karena bukan hanya saja yang terkena itu kalau dulu. Nah, kalau dulu itu orang tua yang usia sudah lanjut. Tapi tadi saya wawancara dengan para dokter, bukan hanya yang tua-tua, sekarang itu sudah mulai merambah ke usia remaja juga. Nah, Tak hanya jalan santai, acara Hari Diabetes Nasional juga diselenggarakan Pradia Rumah Sakit Cahaya Kavaluyan dan RSUD Lembang. Mereka menggelar senam aerobik lansia, pengecekan kesehatan gratis hingga lomba makanan kreasi unik. Beragam kegiatan ini diharapkan bisa mencegah terutama para lansia terkena resiko penyakit diabetes. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Sukabumi kembali menunjukkan pesonanya sebagai surga wisata otomotif. Komunitas pecinta off-road menjajal berbagai destinasi alam mulai dari perbukitan, pesisir pantai, hingga jalur perkampungan yang eksotis. Jalanan terjal, berlumpur, dan memacu adrenalin. Namun justru itulah keseruan yang dicari para pengendara. Ya, puluhan kendaraan Jeep berbagai tipe ikut ambil bagian dalam Overland Adventure Gypsy 2025 yang dimulai di perkebunan sawit Cibadak, Sukabumi. Para peserta diajak menikmati panorama alam Sukabumi sekaligus penantang adrenalin melalui jalur tanah berbatu, sungai kecil, hingga trek terjal yang menjadi ciri khas wilayah tersebut. Salah seorang peserta mengaku sudah melakukan berbagai persiapan untuk mengikuti kegiatan ini, mulai dari melakukan pengecekan mobil dan menyiapkan tim untuk menangani jika kendaraan mengalami masalah. Ya, untuk kiat-kiat khusus ya terutama mobil harus benar-benar dalam keadaan fit, ya, minimal punya win, karena kalau tidak ada win ya itu nanti akan merepotkan baik peserta lain ataupun panitia. Ya diupayakan untuk kiat-kiatnya ya terutama ya yang utama itu kendaraannya. Kalau untuk pengemudinya, drivernya memang wajib juga mempunyai keahlian khusus. Sukabumi memiliki potensi besar sebagai wisata otomotif karena menawarkan kombinasi jalur ekstrim dan panorama alam yang indah. Overland kali ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi antar pecinta otomotif dari berbagai daerah. Harapan kita diadakan Overland ini, potensi kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi, khususnya wisata alam, itu sangat prospek dibanding daerah yang lain. Harapan kita dengan adanya Overland Gypsy ini meningkatkan PAD buat kabupaten, buat kota Sukabumi, dan ke masyarakat memperlihatkan bahwa wisata Sukabumi, khususnya kabupaten yang sekarang dilaksanakan Saung Gunung, cukup bagus dan sangat indah. Penyelenggara berharap kegiatan ini dapat terus digelar rutin untuk menarik minat wisatawan otomotif dan ikut menggerakkan ekonomi lokal. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi.
Dan laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa, pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.